Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Bagi kaum muslimin, masjid merupakan tempat mulia yang dijaga dari berbagai hal yang mencemarinya, baik maknawi ataupun lahiri. Masjid juga memiliki nilai-nilai khusus bagi orang-orang beriman, sebagai tempat pengagungan nama-nama Allah, di mana syariat Allah ditegakkan. Tempat berhubungan langsung dengan Sang Pencipta. Tempat seorang muslim berniaga dengan penciptanya. Tempat yang harus dijaga dari kotoran dan najis. Bertasbih kepada Allah, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan, dan disebut namanya di dalamnya. Pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah. Mendirikan sholat, dan membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surah An-Nur ayat 36-37. Kemudian berkata Ibnu Katsir, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan tentang hari seorang muslim, dengan apa yang ada di dalamnya berupa petunjuk, dan ilmu dengan pelita-pelita di dalam kaca bening, dan dinyalakan dengan minyak yang baik, maka hal itu ibarat pelita yang terang. Menyebutkan tempatnya, yakni di masjid-masjid yang merupakan tempat di bumi yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Yang merupakan rumahnya, tempat dia diibadahi, dan diesakan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan mengikatkan diri dengannya, dan mensucikannya dari najis, permainan yang melalaikan, dan ucapan serta perbuatan yang tidak pantas. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang perbuatan yang melalaikan di dalamnya. Demikian pula dikatakan oleh Ikrimah, Abu Sholih, Ad-Dahhak, Nafi ibnu Jubari, Abu Bakar ibnu Abi Hasmah dan Sufyan ibnu Husain, serta para ulama tafsir lainnya. Dan Qatadah berkata, yakni masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah perintahkan untuk membangunnya, memakmurkannya dan mensucikannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara khusus tentang masjid, sebagai tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan tempat-tempat lainnya di muka bumi. Karena itu, hendaklah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir mengetahui adab-adab dan hal-hal berkaitan dengan masjid, hingga kemudian mengamalkannya. Berikut ini kami sampaikan adab terhadap masjid yang dikutip dari berbagai sumber. Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV, dengan menekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat. Berdoa ketika keluar rumah menuju masjid. Inilah doa ketika keluar rumah hendak menuju masjid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad. Ya Allah, ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku. Cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku. Cahaya dari depanku, cahaya dari belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, perbesarlah cahaya itu untukku. Berilah cahaya untukku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambut dan di kulitku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya untukku dalam kuburku, cahaya dalam tulangku. Tambahkanlah cahaya untukku, karuniakanlah bagiku cahaya di atas cahaya. Berdoa ketika memasuki masjid dan mendahulukan kaki kanan. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Al-Azkar, dari Abu Humaid atau Abu Usaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka bersolawatlah kepada Nabi, kemudian katakanlah, Ya Allah,
bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan apabila keluar, katakanlah, Ya Allah, aku memohon kepadamu sebagian karunia-Mu. Dan dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amir, dari Rasulullah, apabila memasuki masjid, beliau berdoa, Aku berlindung kepada Allah yang agung dan wajahnya yang mulia. Kekuasaannya yang abadi dari syaitan yang terkutuk. Beliau bersabda, apabila berkata demikian, maka syaitan akan berkata, dia terjaga dariku selama sehari penuh. Mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid, berdasarkan hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan dalam bersandal, bersisir, bersuci, dan seluruh kegiatannya. Berdoa ketika keluar dari masjid dan mendahulukan kaki kiri. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disebutkan bahwa, termasuk sunnah ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Dan jika keluar dengan mendahulukan kaki kiri, kemudian berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu, karunia darimu. Salat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Muslim. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid adalah untuk menghormati masjid, di mana pada dasarnya, masjid mempunyai kedudukan dan kehormatan yang mulia. Dengan begitu, setiap umat muslim yang memasuki masjid dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan segera. Menjauhkan diri dari bau yang tidak sedap. Dari Jabur, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah dan bawang bakung, maka hendaklah ia menjauhi kami dan masjid kami dan duduk di rumahnya. Beliau diberi 1 panci sayuran, lalu mendapati bau yang tidak sedap, beliau pun bertanya. Beliau diberitahu tentang sayuran yang ada pada panci tersebut lalu bersabda, mendekatlah kalian kepadanya kepada sebagian sahabatnya. Ketika melihatnya dan membenci untuk memakan, beliau bersabda, makanlah, sesungguhnya aku sedang bermunajat kepada zat yang tidak sedang kalian munajati. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa, barang siapa memakan bawang putih atau bawang merah dan bawang bakung, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab para malaikat terganggu oleh apa yang mengganggu Bani Adam. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah, para ulama berkata, hadis ini merupakan dalil tentang larangan bagi orang yang memakan bawang putih dan sejenisnya untuk memasuki masjid, walaupun masjid dalam keadaan kosong. Sebab, berdasarkan keumuman hadis, masjid merupakan tempat para malaikat. Menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Hendaknya masjid dijaga dari segala kotoran dan najis, baik itu rambut ataupun sampah yang berserakan, potongan kuku ataupun ludah dan lain-lain. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, meludah di masjid merupakan satu kesalahan, dan dendanya adalah menimbunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan menimbunnya, yaitu mengeluarkannya dari masjid. Tetapi, apabila masjid itu berlantai dan berkapur, maka kemudian menginjak-injaknya dengan sepatu atau yang lainnya. Bahkan merupakan kesalahan yang berlipat dan memperbanyak kotoran di dalam masjid. Maka, bagi yang melakukan hal ini, wajib untuk mengelap dengan bajunya, atau tangannya, atau selainnya dan lalu mencucinya. Dalam sebuah riwayat Aisyah, bahwasanya Rasulullah melihat ingus atau ludah atau dahak di tembok kiblat, maka beliau pun mengeriknya. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, masjid ini tidaklah patut untuk sesuatu dari kencing dan kotoran, kecuali untuk zikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, terdapat petunjuk Nabi, bahwasanya masjid merupakan tempat yang dikhususkan untuk ibadah, seperti sholat,
zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, dan majelis-majelis ilmu. Dan tidak layak untuk sesuatu yang kotor dan najis, secara lahiriah ataupun maknawi. Tidak menghunus senjata di dalam masjid. Dalam sebuah riwayat dari Jabir, ia berkata, seseorang lewat memasuki masjid dan bersamanya anak panah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, sarungkanlah ujungnya. Dari riwayat tersebut, dapat diambil faidah, yakni adanya isyarat dari Rasulullah SAW mengenai agungnya darah seorang muslim, baik sedikit maupun banyak. Juga sebagai penegasan tentang kehormatan seorang muslim dan bolehnya membawa senjata ke masjid. Tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Disebutkan dalam riwayat Abu Juhaim, Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang akan ditanggungnya, maka menunggu selama 40 dan hal itu lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang sholat. Hadis riwayat jamaah. Abu Nador, perawi hadis berkata, saya tidak tahu, apakah beliau mengatakan 40 hari, atau 40 bulan atau 40 tahun. Tidak mengeraskan suara di masjid. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran Surah Luqman ayat 19. Janganlah berlebihan dalam berbicara, dan janganlah meninggikan suara tanpa kebutuhan. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari, mengerti urusan dunia tapi bodoh dengan urusan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata, ketika aku sedang berdiri di masjid, tiba-tiba seseorang melempariku dengan kerikil. Aku pun menoleh kepadanya, ternyata dia adalah Umar bin Khattab. Ia berkata, pergilah dan datangkan dua orang tersebut. Aku pun membawa kedua orang tersebut. Umar bertanya, siapa atau dari mana kalian? Keduanya menjawab, kami dari Taif. Umar kemudian berkata, seandainya kalian adalah penduduk negeri ini, tentu akan membuat kalian pingsan, kalian meninggikan suara di masjid Rasulullah. Tidak mengadakan jual beli di masjid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak menjadikan untukmu dalam perdaganganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini mengandung larangan melakukan perdagangan dunia di masjid, sebab masjid merupakan tempat perdagangan akhirat antara makhluk dan penciptanya. Tidak mencari atau mengumumkan barang yang hilang. Dalam sebuah riwayat oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendengar seseorang mencari kehilangan di dalam masjid, maka katakanlah, Allah tidak akan mengembalikannya kepadamu, sebab masjid tidak dibangun untuk ini. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah masjid dibangun untuk urusan dunia. Tetapi dibangunnya masjid ialah untuk berzikir, membaca Al-Quran, sholat, majelis ilmu dan untuk kemaslahatan kaum muslimin di dunia dan akhirat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tidak memasukkan atau membawa gambar atau buku-buku yang bergambar ke dalam masjid. Masjid merupakan tempat mulia dan memiliki kehormatan. Tidaklah layak memasukkan sesuatu yang haram ke dalam masjid. Karena malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga gambar. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ia berkata, Jibril berjanji kepada Rasulullah untuk menemuinya, dan terlambat hingga hal ini terasa berat bagi Rasulullah. Kemudian beliau keluar dan menemui Jibril dan mengadu padanya.
Maka Jibril alaihissalam berkata, "Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang padanya terdapat anjing dan gambar." Hadis riwayat Bukhari. Ikhtilat di dalam masjid. Hal ini dilarang, dan tidak hanya di masjid, tetapi juga di tempat manapun. Karena, hukum yang melarang tentang ikhtilat bersifat umum. Dari Uqbah ibnu Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian dalam bergaul dengan wanita." Seseorang Ansor berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Ipar adalah maut." Demikian pula dengan halwat atau bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita, sebab yang ketiganya adalah syaiton." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak memakai wangian bagi wanita. Dari Zainab, istri dari Abdullah ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, "Jika salah seorang di antara kalian sholat di masjid, maka janganlah menyentuh wangian." Mengenai kekuatan aroma minyak, terdapat hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya minyak wangi untuk laki-laki ialah yang kuat aromanya dan lembut warnanya. Sedangkan minyak untuk perempuan ialah yang mencolok warnanya dan lembut aromanya." Hadis riwayat An-Nasai dan At-Tirmizi. Di dalam memaknai hadis di atas, penulis buku Fikih Al-Mar'ah Al-Muslimah, Ibrahim Muhammad Al-Jamal dengan tegas mengatakan, haram hukumnya bagi seorang muslimah memakai wangian yang menyengat, kecuali jika ia berhias untuk suaminya. Pendapatnya itu diperkuat dengan pernyataan Asy-Syaukani, bahwa wanita yang berjalan melewati majelis-majelis, sedang dia memakai minyak wangi yang baunya menyengat hidung, wanita itu disebut pezina. Pendapat serupa diajukan Abul Halim Abu Syukah. Ia menuliskan dalam bukunya tentang kebebasan wanita, bahwa apabila seorang perempuan melewati suatu kaum, dengan niat agar mereka mencium aroma minyak wanginya, perempuan itu sama dengan menyebarkan fitnah. Tidak memakai pakaian yang dapat mengganggu kehusyuan sholat orang lain. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Adalah kain baju milik Aisyah dijadikan sebagai gorden sisi rumahnya. Maka Nabi pun bersabda kepadanya, "Jauhkanlah gorden yang beraneka warna ini dari sisi kami, sebab gambar-gambarnya senantiasa nampak dalam sholatku." Hadis riwayat Bukhari. Tidak membaca syair-syair di dalam masjid. Dari Amir ibnu Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli di masjid dan mencari sesuatu yang hilang atau membacakan syair. Syekh Salim Al-Hilali berkata dalam syarahnya mengatakan bahwa boleh membacakan syair di masjid apabila terdapat maslahat bagi kaum muslimin atau anjuran untuk memerangi musuh atau mengejek kaum musyrikin, sebagaimana Rasulullah memerintahkan Hisam bin Sabit untuk mengejek orang-orang kafir. Tidak membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik dalam masalah agama ataupun dunia. Imam Bukhari menunjukkan, tidak dilarang sebagai isyarat bahwasanya larangan tersebut berlaku untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan tidak dilarang untuk sesuatu yang bersifat darurat. Dan termasuk di dalamnya adalah bersenda gurau, maupun ucapan, dan perbuatan yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan dosa. Seperti ghibah, namimah, dan lainnya. Hal-hal yang boleh dilakukan di dalam masjid. Masjid, selain memiliki kekhususan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan itikaf, dan lainnya, juga dibolehkan untuk melakukan hal-hal lain sebatas yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya, mengadakan majelis ilmu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri dari Muawiyah di dalam Syahih Muslim disebutkan,
Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju halakah dari para sahabat. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini?" Mereka menjawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah, memujinya, atas hidayahnya kepada kami, kepada Islam dan karunia-Nya kepada kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Demi Allah, tidakkah kalian duduk-duduk karena hal tersebut?" Mereka berkata, "Demi Allah, tidaklah kami bermajelis kecuali untuk hal tersebut." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Sesungguhnya, aku tidaklah menyuruh kalian untuk bersumpah yang merupakan keburukan dari kalian. Namun, Jibril datang kepadaku mengabarkan bahwasanya Allah menyanjung kalian di hadapan para malaikat." Hadis riwayat Muslim. Tidur di dalam masjid. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, ala Syarah Al-Manhaj berkata, "Dan boleh untuk tidur di masjid bagi selain orang yang junub, meskipun tidak lagi bujang, akan tetapi hukumnya makruh. Meskipun demikian, apabila tidur di masjid sampai berakibat mempersempit orang yang sholat atau mengganggu mereka, maka hukumnya bisa haram." Dari kitab di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama mazhab Syafi'i membolehkan seseorang yang tidak junub atau suci untuk tidur di dalam masjid. Namun, hukum itu dapat berubah menjadi makruh bagi orang yang sudah menikah. Lalu, hukum itu juga mensyaratkan hal lain, yakni tidak mempersempit atau mengganggu orang yang hendak sholat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum tidur di dalam masjid menjadi haram. Diriwayatkan oleh Sahal Ibnu Sa'ad, ia berkata, Rasulullah mengunjungi rumah Fatimah dan tidak mendapatkan Ali di dalamnya. Maka beliau bertanya, "Kemana anak pamanmu?" Dia, Fatimah, menjawab, "Antara aku dan dia ada sesuatu. Dia memarahiku, kemudian keluar dan tidak tidur siang bersamaku." Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk mencarinya. Maka orang tersebut datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia sedang tidur di masjid." Maka Rasulullah pun datang, sedangkan dia dalam keadaan berbaring. Selendangnya jatuh dari pundaknya, dan terkena tanah. Maka mulailah Rasulullah mengusapi tanah tersebut darinya dan berkata, "Bangunlah Abu Turab, bangunlah Abu Turab." Hadis riwayat Bukhari. Latihan ketangkasan di dalam masjid. Dalam sebuah riwayat, Aisyah berkata, "Aku melihat Rasulullah suatu hari berdiri di pintu kamarku. Dan pada saat itu, para budak sedang bermain di dalam masjid dan Rasulullah menghalangiku dengan selendangnya. Aku melihat permainan mereka." Hadis riwayat Bukhari. Pengobatan darurat bagi yang sakit. Pada perang Khandaq, saat Ibnu Muaz terluka tangannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang tenda di masjid agar beliau dapat menjenguknya dari dekat. Dan tidak ada yang membuat mereka penghuni tenda Bani Ghifar terkejut. Di dalam masjid terdapat juga tenda Bani Ghifar kecuali darah yang mengalir ke arah mereka. Mereka berkata, "Wahai penghuni tenda, apakah yang mengalir ke arah kami dari arah kalian?" Ternyata luka saat mengalirkan darah sehingga ia pun meninggal dalam tenda itu. Ini merupakan rumah sakit pertama dalam Islam yang secara langsung dikendalikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum boleh tidur dan merawat orang sakit di dalam masjid adalah terikat dengan ketentuan apabila kedua orang ini tidak mencemari atau mengotori masjid. Jika keduanya bisa menimbulkan pencemaran, maka dilarang tinggal di dalam masjid. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai adab terhadap masjid. Semoga kita senantiasa dalam lindungan serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.